Belakangan ini, beranda media sosial kita sering sekali dihiasi oleh video dramatis mobil yang terbakar di jalan. Mulai dari skala nasional sampai internasional, insiden ini langsung jadi sorotan hangat dan memicu perdebatan sengit. Tapi sadar nggak sih, kalau yang terbakar itu mobil bensin konvensional? Beritanya biasanya lewat begitu saja. Berbeda cerita kalau yang kena musibah adalah mobil listrik atau hybrid. Wah, efek pemberitaannya langsung berlipat ganda dan langsung viral mendunia. Kenapa bisa begitu? Dan apakah mobil listrik memang seberbahaya itu? Yuk kita bedah faktanya. Selamat datang di rumah kita, Pojok Otomotif. Di Indonesia sendiri, model baru seperti Chery Tiggo Cross CSH sempat jadi perbincangan masif setelah mengalami dua insiden beruntun yang viral. Pertama, unit pengantaran internal dealer di Tol Japek, dan kedua, insiden di Bandung yang dipicu oleh faktor eksternal berupa kain perca. Dua kejadian pada model baru inilah yang membuat pembahasan di forum otomotif lokal begitu meledak. Mari kita bicara data, bukan sekadar asumsi netizen. Menurut data statistik dari Lembaga Keselamatan Transportasi Global seperti NTSB di Amerika Serikat, persentase insiden kebakaran pada mobil bensin konvensional per 100.000 unit kendaraan sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan mobil listrik murni atau BEV. Lalu kenapa berita mobil listrik terbakar lebih heboh? Jawabannya adalah karena ini teknologi baru. Ditambah lagi, karakteristik kebakaran baterai litium yang mengalami thermal runaway atau volatilitas termal memang terlihat lebih mengerikan dan sulit dipadamkan. Hal inilah yang membuatnya menjadi subjek berita yang sangat seksi atau newsworthy bagi media. Dari sudut pandang teknik, mobil modern saat ini, baik bensin, hybrid maupun EV, memiliki kompartemen mesin yang semakin padat. Ruang yang sempit ini menuntut ketelitian ekstra tinggi, baik bagi pemilik maupun teknisi purna jual atau aftermarket. Sedikit saja ada material asing yang tertinggal, seperti kasus kain perca di area exhaust manifold yang panas, atau ada modifikasi jalur kelistrikan yang asal potong tanpa perhitungan matang, risikonya fatal. Hal itu bisa memicu intermittent short circuit atau korsleting berkala dan titik panas ekstrim yang menjadi hulu dari bencana kebakaran. Nah, untuk Anda pemilik atau calon pemilik kendaraan listrik dan hybrid, mencegah risiko ini sebenarnya berpusat pada dua hal, menjaga kesehatan baterai utama dan memastikan area mesin tetap bersih. Ini dia 6 tips teknis yang wajib Anda tahu. Pertama, hindari modifikasi jalur kelistrikan utama. Aturan emasnya, jangan pernah memotong, mengupas, atau mencabangkan kabel berwarna oranye. Itu adalah jalur tegangan tinggi. Jika ingin pasang aksesoris seperti dashcam atau audio, gunakan jalur sekring sekunder pada sistem 12 volt konvensional dan pastikan dikerjakan oleh profesional. Kedua, disiplin dalam kebiasaan mengisi daya. Selalu gunakan charger resmi atau SPKLU terpercaya. Jangan gunakan colokan gulung rumahan yang tidak kuat menahan beban arus besar karena bisa meleleh. Untuk baterai tipe NMC, jaga ritme di angka 20% hingga 80% saat menggunakan DC fast charging, guna menghindari thermal stress. Sedangkan untuk tipe LFP, pengisian hingga 100% relatif lebih aman secara thermal. Ketiga, lakukan cooling down setelah perjalanan jauh. Jangan langsung mencolokkan charger sesaat setelah keluar dari tol atau berkendara jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Biarkan mobil idle atau matikan selama 10-15 menit agar sistem liquid cooling menurunkan suhu kerja baterai terlebih dahulu. Keempat, rutin memeriksa kompartemen mesin. Belajar dari kasus kain perca, pastikan tidak ada benda asing seperti lap, plastik, atau daun kering terperangkap di dekat komponen panas setelah servis atau cuci mobil. Selain itu, pastikan volume cairan pendingin baterai selalu berada di batas aman untuk mencegah thermal runaway. Kelima, waspadai benturan di area kolong mobil. Paket baterai utama EV berada di lantai bawah. Jika kolong mobil Anda membentur puing keras atau polisi tidur yang tinggi, segera periksakan ke bengkel resmi. Kerusakan struktural atau penyok pada casing bisa merusak pembatas antar sel yang memicu korsleting internal beberapa jam atau hari kemudian. Keenam,
Perhatikan indikator di dashboard. Mobil listrik dibekali ratusan sensor sensitif. Jika muncul peringatan sistem kelistrikan atau isolation fault, jangan ditunda. Komputer mobil atau BMS biasanya akan langsung mengaktifkan limp mode untuk membatasi performa demi keamanan Anda. Kesimpulannya, teknologi transisi seperti EV dan hybrid dirancang dengan standar keselamatan yang sangat berlapis. Narasi seram di media sosial seringkali lahir karena efek kebaruan teknologinya saja. Selama kita disiplin dalam perawatan dan menghindari modifikasi kelistrikan yang keliru, mobil kita akan tetap aman menemani perjalanan. Bagaimana pendapat kalian soal fenomena ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info otomotif teknis lainnya di Pojok Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya.